Kembali kita ketemu lagi di Sobat Suara Bangsa dan di ruang diskusi ini kita akan banyak bahas soal realita-realita gitu ya yang terjadi di sekitar kita di tengah perubahan zaman dan apalagi kita generasi muda gitu ya. Hidup kita masih panjang, artinya kita masih punya banyak kesempatan untuk membawa perubahan gitu. Nah, mungkin disclaimer di awal pembahasan kita bisa jadi um, cukup kritis sampai nanti mungkin ada di antara kita, baik teman-teman yang nonton ataupun kita sendiri yang ada di tempat ini gitu ya, yang mungkin tergelitik atau bahkan kesentil gitu terkait dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini gitu. Nah, um, khususnya yang mungkin saat ini jarang dibahas yaitu adalah tentang gimana sih sebenarnya kebangsaan di kacamata kita, anak-anak muda gitu ya, di masa kini yang terus banyak perubahan yang terjadi dan kita perlu menyesuaikan. Mungkin kayaknya berat gitu ya, tapi tenang aja, kita akan bahas topik-topik yang lebih spesifik yang mungkin akan lebih relate gitu ke teman-teman, khususnya di generasi muda gitu. Jadi stay tune karena semoga nggak ngantuk gitu ya, karena pembahasannya akan dekat sama kehidupan kita sehari-hari. Nah, saya di sini nggak sendirian gitu, karena nggak seru juga kalau saya ngomong sendirian. Jadi kita hari ini sudah kedatangan 6 orang narasumber dari teman-teman dari Kementerian Pekerjaan Umum. Yang pertama ada Mas Andreas Pranoto. Selamat siang, Mas Andreas. Halo, Boleh cek selamat sound siang. dulu? Oke. Halo. Yang kedua ada Mbak Astuti. Halo teman-teman, saya Astuti Familia dari Direktorat Sungai dan Pantai. Ya. Lalu yang ketiga ada Mbak Azarin. Halo teman-teman, aku Azzarin Nurfaris Kalyani dari Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional. Nah, berikutnya ada juga Mbak Jagat Dita. Halo teman-teman, saya Jaka Dita dari Direktorat Sungai dan Pantai. Oke, udah tadi ada teman-teman dari SDA gitu ya. Lalu ada juga nih dari unit lain, yaitu ada Mas Hafiz, silakan. Mohon maaf, Mas Hafiz, sepertinya settingan suaranya belum masuk gitu ya. Nah, sambil menunggu Mas Hafiz setting-setting lagi kameranya, it's okay. Ya, ini realita yang terjadi di tengah-tengah Zoom gitu ya. Kita juga kedatangan narasumber, yaitu Mas Iqbal. Halo, cek-cek kedengar suara saya, Mbak? Aman. Oke, perkenalkan saya Muhammad Iqbal dari BPSDM. Oke, Mas Iqbal dari BPSDM. Mas Hafiz, boleh cek sound dulu? Ya, cek. Apakah sudah Ya, masuk ya? aman. Oh iya, perkenalkan nama saya Muhammad Hafiz dari BPSDM. Oke, nah udah dikenalkan gitu ya. Ternyata kita dari sumber daya air dan juga dari BPSDM yang kebetulan um, ternyata dari 2 unit gitu ya. Dan hari ini saya Evina dari Biro Umum yang akan memandu atau nggak memandu sih lebih kepada mengajak diskusi gitu ya supaya nantinya juga lebih enak gitu ya kita ngobrolnya. Jadi gimana kabarnya nih Mas Mbak? Sehat? Sehat-sehat, Sehat, Alhamdulillah Sehat ya. baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puji Alhamdulillah Tuhan. sehat. Oke. Wajahnya sih segar-segar gitu ya. Semoga penontonnya juga ikut tersegarkan melihat wajah yang eh, fresh-fresh ini gitu ya. Oke. Jadi yang mungkin sebelum kita masuk ke topiknya gitu ya, saya mau tanya dulu deh supaya kita punya perspektif yang sama gitu ya tentang kebangsaan. Ada nggak sih teman-teman yang mau menjelaskan dulu perspektif atau gambarannya kebangsaan itu apa sih gitu? Aku coba kasih opini sedikit ya Mbak ya. Oke, Menurut silakan. aku tuh wawasan kebangsaan itu adalah suatu cara pandang bangsa terhadap dirinya dan juga lingkungannya. Yang nantinya untuk persatuan dan kesatuan wilayah yang dia tempati gitu dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Di era digital dan globalisasi ini kan kita sering terpapar nilai-nilai luar tuh. Sebenarnya itu nggak salah ya, tapi kita perlu punya kompas biar nggak kehilangan arah. Arah kita tuh mau kemana sih?
Nah, kompasnya itu adalah wawasan kebangsaan yang terdiri dari nilai-nilai konsensus bernegara yang sebelumnya kita juga udah pelajari kan. Itu ada 4, Pancasila, Undang-Undang 1945, kemudian NKRI, dan juga semangat Bhinneka Tunggal Ika. Gitu sih. Oke, tadi Mbak Siti udah mention gitu ya, bahwa kita tuh hidup sekarang banyak dipengaruhi sama nilai-nilai dari luar. Kalau menurut Mbak dan Mas, gimana sih, apakah kita harus menolak mentah-mentah gitu ya, kalau namanya tadi wawasan kebangsaan kan kesannya kayak lokal banget gitu ya di antara bangsa kita sendiri. Nah, kalau ada pengaruh dari nilai di luar, apakah kita harus serta-merta tolak mentah-mentah atau gimana? Aku mau coba kasih pendapat ya. Eh, Silakan kalau Mbak. dari kalau dari perspektif aku, menurutku nilai-nilai luar itu nggak selalu semuanya negatif. Dan nilai-nilai luar itu bisa aja membawa dampak positif bagi kita, seperti contohnya nilai-nilai terkait inovasi dan toleransi. Yang keduanya, jika dijalankan dengan baik, bisa membantu kemajuan bangsa. Tapi kita juga harus bijak dalam memilih nilai-nilai mana yang sesuai dengan budaya dan identitas kita di Indonesia. Jadi, singkatnya, kita nggak bisa menolak mentah-mentah, tapi kita harus selektif supaya tetap maju tanpa kita kehilangan jati diri bangsa. Seperti itu, Mbak. Oke, jadi mesti selektif gitu ya. Nah, dalam proses selektif itu kita berkebangsaan, kalau menurut Mas dan Mbak, apa aja sih tantangan atau mungkin hal-hal yang bisa membuat kita sulit untuk terus punya semangat itu gitu? Ada yang mau menyatakan pendapatnya? Kalau dari Mas Hafiz gimana Mas Hafiz? Bisa dimulai duluan. Yang mungkin ini sih kalau topik masalah bisa dari kesenjangan sosial itu ya, Mbak ya. Karena kesenjangan sosial sendiri kan sederhananya bisa diartikan sebagai perbedaan yang mencolok gitu ya dari kelompok masyarakat, mungkin dari segi ekonomi, pendidikan, kesehatan atau akses ke kesempatan untuk eh, berkontribusi begitu ya. Nah, misalnya aja ada anak muda yang ini gampang keluar negeri nih. Nah, sementara ada yang lain juga yang putus sekolah karena biaya gitu. Nah, ini kan akhirnya Oke, jadi dibahas ya soal kesenjangan tadi sama Mas Hafiz bahwa ada perbedaan yang cukup mencolok gitu ya. Kita anak-anak muda sering ngafe-ngafe, sementara yang lain susah sekolah gitu ya. Itu mungkin contohnya tadi yang Mas Hafiz mau sampein gitu ya. Oke, nah Mas Hafiz sudah bergabung kembali. Bisa dilanjutkan lagi Mas, silakan. iya, halo, apa suaranya ada masuk ya? Oke, aman. Iya. Iya, ya. Ya mungkin dari beberapa kesenjangan itu tadi ya, Mbak, ya ada kesenjangan sosial, ada kesenjangan secara pendidikan. Nah kan mungkin yang kita paling sering dengar ini kesenjangan ekonomi ya, yang paling tidak merata karena juga ada segelintir orang nih, oh yang meskipun ada kebijakan pemerintahan tapi tetap nggak seimbang buat yang lainnya. Mungkin kurang lebih dari kesenjangan sosial seperti itu sih, Mbak. Oke. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin gitu ya. Kalau orang Iya, luar betul sering banget, Mbak. nyampeinnya. Oke. Nah, tadi menarik tuh ya Mas Hafiz ceritain. Jadi ada seringkali anak-anak muda kayak kita, kalau lagi keluar negeri suka di post-post gitu ya, sampai nanti story Instagramnya titik-titik gitu ya. Oke. Nah, dan itu seringkali nggak tahu itu yang dari saya rasain kadang bikin kita jadi ngerasa, oh dia capaiannya udah sampai ke segitu ya, kok aku belum ya gitu ya. Jadi muncul fear of missing out gitu ya. Jadi ketakutan kalau kita tuh ketinggalan gitu atau FOMO. Nah, kalau dari menurut teman-teman nih, FOMO ini gimana sih fenomenanya sekarang yang teman-teman amati di lingkungan kita? Hmm, izin ya Mbak, kalau menurut saya sih Mm-mm. emang nggak, kalau saya pribadi emang ngerasa kayak ketinggalan kalau nggak beli barang yang lagi hit, nggak ke tempat yang lagi viral, atau nggak nonton konser yang lagi ramai dibahas, itu kayak, ih, kok hidup aku kayak nggak keren gitu dibanding mereka.
Nah, hal ini itu bukan cuma pengaruh soal gaya hidup aja, tapi bisa jadi pemicu masalah sosial dan finansial. Oke, jadi ternyata lebih dalam ya, nggak cuma takut ketinggalan, tapi ternyata itu ada arah ke masalahan sosial gitu ya. Kan Corksicle aja jadi masalah gitu ya. Ups, bener. Nah, ada teman-teman lain yang ngerasa soal fenomena FOMO ini? Nambahin juga nih Mbak, menarik Mm-mm. memang fenomena FOMO ini tuh bisa berakibat jadi ada gaya hidup konsumtif. Sebenarnya mereka nggak butuh-butuh amat tuh. Saya beli sesuatu atau nyobain sesuatu sebenarnya nggak butuh-butuh amat. Cuman karena merasa harus selalu tampil, selalu update, apalagi sekarang zamannya media sosial ya, anak muda itu ya pastinya apa-apa harus semua orang tahu gitu. Minimal circle terdekatnya lah gitu ya. Nah, hal ini juga eh, bikin bahaya karena kadang orang tuh memaksakan diri karena takut kelihatan nggak gaul gitu. Bahkan sampai berutang demi eksistensi di media sosial itu. Atau bahkan sampai pinjol, ngutang ke keluarga, temen, bahkan yang kadang kondisi ekonominya itu di bawah mereka gitu. Gitu sih. Oke, jadi pinjol gitu ya. Dan ada juga ya ternyata orang-orang yang pinjam uang, ternyata arahnya buat memperkaya diri lewat judul gitu ya. Berharap menang melawan para mafia-mafia itu gitu ya. Nah, itu menurut saya dua fenomena yang sangat dekat gitu. Nah, kalau menurut teman-teman gimana tadi? Ada pinjol, ada judul, ada sekarang nih ada lagi namanya pay letter gitu ya. Sebenarnya zaman dulu udah ada ngutang gitu kan, tapi sekarang istilahnya berubah jadi pay letter. Nah, menurut teman-teman gimana soal fenomena ini? Deket banget sama kehidupan kita gitu ya. Iya Mbak, sebenarnya agak miris ya, karena kan sistem digital kita kan belum siap sepenuhnya untuk menangin akses seperti pinjol pay later ini. Nah, akses ke pinjol dan judi online itu mudah banget diakses. Anak SMA aja bisa daftar, padahal anak efeknya ini jangka panjang, mulai dari beban mental, masalah keluarga, sampai kasus kriminalitas pun ini menjadi alarm untuk serius untuk kita semua. Mungkin dari saya itu Mbak. Oke. Jadi tadi ya, hmm, bahkan mulai dari anak-anak SMA aja juga sudah mulai kena ngerasain akibatnya ya terpapar gitu. Iya Oke, betul. jadi sangat disayangkan. Nah, mungkin itu juga yang menyebabkan ya banyak sekarang saya lihat postingan anak-anak muda yang ngomong, habis ini ntar aku mau jadi apa ya gitu, atau aku mau kuliah di bidang apa, aku mendalami area hidup apa, masa depanku gimana, tuh mereka bertanya-tanya dan kayak nggak punya fondasi hidup atau pegangan hidup gitu. Menurut teman-teman seperti apa? Iya Mbak, betul. Dikarenakan dari mungkin bukan cuma mereka aja ya, termasuk kita juga di dalamnya. Kita tuh saat ini sedang tinggal di dunia yang mana tuntutan itu harus serba cepat dan juga penuh dengan tekanan sosial. Jadi bagi mereka dan termasuk kita juga diantaranya yang tidak punya fondasi nilai yang kuat, itu tidak mempunyai role model yang benar. Karena kita pun mulai meniru tuh orang-orang yang nggak benar ataupun yang melenceng-melenceng. Nah setelah kita meniru dan bukan sesuatu jati diri kita, nah kita meniru sesuatu yang dianggap keren, padahal itu kita justru meniru hal yang membuat kita kehilangan akar budaya, prinsip hidup, dan bahkan sampai juga integritas diri kita sendiri juga dikorbankan tidak jarang. Gitu sih mbak kira-kira. Oke, jadi bahkan sampai ke integritas gitu ya. Nah, terus juga kalau teman-teman perhatiin gitu ya, kita semua pasti punya WhatsApp group, entah sama keluarga, entah sama apa gitu ya. Nah, anak-anak SMA atau mungkin kita juga gitu ya, seringkali karena tadi nggak punya pegangan, terus jadi kadang kemakan, mungkin teman-teman sering dengar hoax gitu ya, atau kebohongan, entah itu kebohongan yang dilakukan atau disampaikan oleh beberapa orang ataupun massal gitu ya, atau lewat media massa gitu. Nah, gimana pandangan teman-teman soal hoax yang seringkali justru bikin kita overthinking gitu? Mulai dari Mbak Suti untuk nyampain gimana sih pendapat atau apa yang Mbak Suti amati dari lingkungan soal hoax gitu. Salah satu isu yang marak sih ya di Indonesia tuh, terutama belakangan ini, ditambah diperparah dengan adanya teknologi AI. Itu kan banyak tuh hoax-hoax video maupun foto gitu ya. Bahkan bukan orangnya sendiri yang bilang gitu.
Ini sangat berbahaya sih karena bisa membentuk opini publik yang salah. Bahkan dampaknya bisa serius, bisa menyesatkan masyarakat, memicu kepanikan, merusak reputasi seseorang yang dimanipulasi videonya misalnya, bahkan mengganggu stabilitas sosial dan politik. Tapi sayangnya nggak semua orang bisa memverifikasi berita-berita hoax yang tersebar ya. Apalagi mungkin eh, usia lanjut karena mungkin keterbatasan informasi, kemudian anak-anak yang di bawah umur belum cukup informasi dan apa ya informasi bagaimana cara kita memverifikasi berita yang benar atau sebuah fakta itu seperti apa gitu. Nah, dengan adanya hoax ini bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk kita diadu domba, kemudian dijauhkan semangat persatuannya juga bisa berpotensi merusak apa persatuan suatu bangsa gitu. Oke, menarik ya. Jadi dari lewat cuitan atau mungkin lewat jempol, jari, dan mulut itu bisa bahkan membuat persatuan bangsa terancam gitu ya. Nah, menarik banget. Dan kita juga nggak boleh lupa satu hal atau satu topik lagi yang mungkin sekarang tuh hampir tiap hari kita dengar gitu ya, soal pemecah belah bangsa adalah soal korupsi. Tadi sudah dibahas dikit gitu ya, disinggung soal integritas gitu. Nah, kalau menurut teman-teman, gimana sih perkembangan um, salah satu nilai yang sebenarnya dasar tapi kok kayaknya langka yaitu integritas di tengah bangsa kita? Aku mau coba berpendapat dikit ya, Mbak. Tadi kan sempat disinggung tentang korupsi ya. Dan aku setuju banget kalau korupsi itu merupakan salah satu kejahatan yang bisa dibilang kejahatan luar biasa lah. Kenapa sih sampai dikatakan dia tuh kejahatan luar biasa dan berpengaruh terhadap integritas? Karena korupsi itu tidak hanya melulu soal uang ya. Kerugian yang diterima dari korupsi itu tidak hanya kerugian secara material, tetapi juga kerugian moral. Misalnya, ada uang sebesar 115 triliun dari korupsi. Para koruptor harus membayar denda dari korupsi itu misalnya hanya sebesar 15 triliun. Lalu sisanya itu merupakan kerugian yang diterima oleh negara. Maka dari itu, ini bisa mempengaruhi kepercayaan kita sendiri sehingga semakin lama anak muda pun semakin skeptis dan merasa nggak ada gunanya kalau punya integritas karena ujung-ujungnya pasti yang culas yang menang dan ini juga nggak boleh lama-lama dibiarkan karena bakal berbahaya banget buat kedepannya seperti itu sih Mbak. Oke. Jadi kejahatan yang mungkin um, paling besar di apa ya dampaknya gitu ya, karena hitungannya bukan satu dua orang tapi sebuah bangsa yang terancam tadi Mbak Azali sudah jelaskan. Nah, tadi kita udah juga bahas gitu soal korupsi. Terus artinya kan satu yang mendasari korupsi adalah dia nggak punya integritas yang cukup baik gitu ya. Kalau soal tadi nilai integritasnya sendiri gimana? Ada yang mau menjelaskan penjelasannya? Kalau dari Mbak Dita, soal integritas menurut Mbak Dita di lingkungan kita gimana? Menurut aku ya Mbak, integritas itu penting sih untuk fondasi bangsa, tapi sayangnya di tengah budaya instan dan viralitas sekarang ini, nilai-nilai itu mulai dianggap nggak penting. Padahal kalau kita mau jadi bangsa besar, kita harus mulai dari hal paling sederhana, yaitu contohnya kayak jujur sama tanggung jawab. Oke, jadi hal mendasarnya mulai dari jujur gitu ya dan tanggung jawab. Oke. Em, itu tadi kita udah menggali beberapa hal yang kita lihat, kita amati dari sekitar, mulai dari hal-hal kehidupan sehari-hari sampai ke yang paling mendasar, integritas gitu ya. Nah, itu tadi tantangan yang sudah kita analisa atau kita lihat. Kalau menurut teman-teman, terus apa dong yang bisa kita lakukan untuk paling tidak membuat kondisinya membaik? Ada perubahan gitu ya, mulai dari kita ataupun yang bisa kita berikan gitu.
apa dari teman-teman yang bisa disampaikan? Silakan. Nah, saya ada opini nih, Pak. Nah, menurut saya untuk masalah mitigasi penanganan ini ada tiga hal. Kalau dari saya pribadi ada tiga hal yang bisa kita lakukan. Yang paling pertama itu adalah kita tuh harus memperkuat rasa cinta tanah air kita. Bagaimana caranya? Itu bisa dilakukan dengan melakukan yang paling sederhana itu adalah pengintegrasian nilai-nilai Pancasila dari sila pertama hingga sila kelima. Kemudian kita juga memahami dengan baik sebenarnya Undang-Undang Dasar 1945 itu tujuannya apa. Kemudian juga kita harus paham dengan bagaimana bentuk dari negara kita ini sendiri, dan juga kita harus selalu menjunjung tinggi semua yang bineka tunggal ika dalam kurikulum pendidikan dan juga pelatihan-pelatihan. Jadi di sini simpelnya itu kita ingin mendorong para pemuda ini untuk memahami bagaimana sejarah perjuangan bangsa dan bagaimana pentingnya dari persatuan itu sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus selalu menyebarkan karena Indonesia ini memiliki berbagai macam suku, bangsa, agama, dan juga budaya, kita harus menyebarkan toleransi dan juga keberagaman. Tantangan konflik seperti konflik SARA yang sering sekali kita dengar, kemudian juga eksklusivisme dari identitas, ini dapat diatasi dengan kita melakukan dialog lintas komunitas. Bisa juga kita dengan melakukan kampanye inklusif dan juga kita mendorong adanya ruang publik yang positif, yang memiliki interaksi positif antar kelompok-kelompok budaya ini. Kemudian yang ketiga, karena dari isu toleransi dan keberagaman ini juga rawan dengan hoax dan radikalisme. Ditambah dengan era digital kita saat ini, berbagai macam informasi palsu, ujaran kebencian itu menyebar dengan sangat cepat. Jadi kita masyarakat itu perlu kita dibekali dengan kemampuan gimana sih memisahkan yang mana hoax, yang mana yang benar dengan kita, melatih kemampuan berpikir kritis kita, dan juga ketika kita menemukan konten-konten yang berbau sara, itu harus kita laporkan. Jadi kita juga perlu kolaborasi antara pemerintah, media, dan juga platform digital. Oke, kalau boleh saya simpulin, istilahnya adalah tak kenal maka tak sayang gitu ya. Artinya mengenal negara kita sendiri, mengenal sudut pandang dari budaya lain gitu ya, supaya kita terhindar dari hoax dan radikalisme dan sebagainya gitu ya. Dan beberapa hal juga kaitannya soal supaya nggak ada radikal, maka kita perlu untuk meningkatkan toleransi. Oke, ada pendapat lain dari teman-teman? Silakan. Masih terkait dengan cara mengatasinya gimana sih kita? Mungkin sedikit menambahkan ya dari yang telah disampaikan sama Mas Iqbal tadi. Mungkin kalau Mas Iqbal tadi lebih menyoroti dari sisi internal masyarakatnya, seperti kayak kan memperkuat rasa cinta tanah air nih, terus juga toleransi ke keberagaman yang di Indonesia. Nah mungkin saya ingin menyoroti yang dari sisi sistemnya gitu ya, dan dari sisi eksternalnya. Mungkin kita juga perlu nih bagaimana dari sistemnya ini kita bisa agar menegakkan hukum secara adil seperti itu. Karena kan kalau kita nggak percaya terhadap hukum gitu ya, ke sistem hukum gitu, ya akhirnya kan bisa jadi ketidakstabilan gitu di masyarakat. Karena kan reformasi hukum ini juga harus menjamin keadilan tanpa pandang bulu gitu, serta ya melibatkan partisipasi publik gitu. Karena endingnya kan juga sistem ini digunakan untuk masyarakat Indonesia sebagai pengawasan dan evaluasi kebijakan seperti itu. Nah mungkin itu yang pertama. Nah yang kedua mungkin juga dari sistemnya bisa dioptimalisasi begitu ya, agar bisa lebih cepat dan merata pembangunan dan pengurangan kesenjangan, karena kan tadi salah satu isunya adalah isu kesenjangan, karena ketimpangan ekonomi dan akses layanan publik ini juga dapat memicu rasa ketidakadilan seperti itu. Nah, akhirnya ya bagaimana peran pemerintah ini bisa mempercepat pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan di wilayah tertinggal agar ya semua masyarakat Indonesia bisa dilibatkan dong dalam kemajuan bangsa ini, gitu ya, biar tidak tumpang tindih seperti itu. Nah, akhirnya mungkin kalau dari sisi pemerintah aja seperti itu kan agak kurang gitu ya. Akhirnya pemerintah juga bisa nih melibatkan generasi muda seperti itu, gimana anak muda ini kan juga jadi kekuatan yang paling strategis gitu ya, usia produktif seperti itu. Nah akhirnya agar usia ini benar-benar produktif gitu ya, bukan hanya sekedar ini usia produktif gitu loh, bukan hanya kategorinya aja. Ya akhirnya
Indonesia ini juga perlu diberi ruang untuk berinovasi, berpartisipasi dalam politik, dan juga memimpin gerakan sosial gitu ya. Akhirnya bisa jadi jalan untuk aktualisasi diri yang konstruktif seperti itu. Nah, akhirnya program-programnya bisa dari mungkin ke program kepemudaan, program beasiswa, dan juga inkubasi ide gitu ya, yang bisa diperluas. Mungkin itu sih Mbak Ervina. Oke, luar biasa. Jadi itu tadi yang sudah disampaikan Mas Ibal dan Mas Hafiz lebih ke by system gitu ya, secara makronya. Kalau yang bisa kita lakuin mulai dari kehidupan kita sehari-hari, menurut teman-teman apa yang kira-kira bisa kita mulai dulu deh, mulai besok atau nanti sore gitu. Aku nambahin dikit Mbak, kalau untuk langkah yang bisa kita mulai dari diri sendiri. Nah, dari kasus-kasus tersebut itu sebenarnya salah satu kunci dalam menangani hal-hal tersebut, terutama untuk orang-orang di sekitar kita yang udah mengalami isu tersebut, yaitu dimulai dari satu langkah kecil, yaitu dari kepedulian kita sendiri. Dan dari kepedulian ini tuh bisa berbagai macam bentuknya, bisa dalam bentuk edukasi, dan juga bisa melalui kesadaran kita terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Untuk edukasi sendiri, kita bisa melakukan edukasi finansial untuk mengurangi gaya hidup konsumtif, dan kita bisa melakukan edukasi resiko untuk mengatasi judi online maupun pinjaman online. Selain itu juga, kalau dari sisi kesadaran, itu ketika kita melihat hal-hal yang misalnya berbau korupsi di lingkungan sekitar kita atau terutama di lingkungan tempat kerja kita, itu kita bisa melaporkannya ke web KPK di or KPK kalau nggak salah. Tapi hal itu nggak cukup dari kesadaran diri kita sendiri. Itu perlu banget ada peran dari berbagai pihak, dan salah satunya dari para pemangku kebijakan seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Safi sama Mas Iqbal, yaitu kebaikan dari sistem pemerintahan itu sendiri. Seperti itu sih Mbak. Oke, udah sangat komprehensif gitu ya. Apa sih yang bisa kita lakuin mulai dari langkah kecil yaitu peduli. Nah, lebih aware gitu ya, buka mata telinga kita untuk lingkungan sekitar kita. Oke, nah sepertinya kita sudah berada di ujung diskusi kita gitu ya. Dan sebelum menutup, menarik banget apa yang kita diskusikan pada sore hari ini. Nanti teman-teman boleh komen-komen apa yang menurut teman-teman amati dari lingkungan gitu ya terkait dengan isu yang kita bahas ini. Nah, sebagai penutup boleh dong Mas Andreas kasih closing statement-nya. Ya, baik Mbak. Terima kasih kesempatannya. Jadi, kebangsaan bukan cuma soal lagu dan bendera, tapi soal bagaimana kita memilih jujur di tengah budaya korupsi. Hidup sederhana di tengah gaya hidup palsu dan berdiri teguh meski banyak orang memilih jalan pintas. Seperti itu, Mbak. Cakep. Oke, itu closing statement-nya ya. Sudah sangat mewakili diskusi kita pada hari ini. Jadi, kita nggak boleh apatis dan nggak boleh pesimis karena masih banyak peluang yang bisa kita kembangkan. Terima kasih banyak untuk kanan narasumber yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi pada hari ini. Semoga juga bermanfaat buat teman-teman semua, buat Sobat Suara Bangsa yang sudah mendengarkan. Juga terima kasih banyak sudah meluangkan waktu dan kuotanya gitu ya untuk stay tune bersama kita hari ini gitu. Nah, kalau teman-teman mau terhubung dengan kita open discussion aja di kolom komen gitu ya. Dan kalau mau tahu apa pembahasan kita berikutnya, boleh silakan diikuti untuk podcast kita ini. Dan karena gerakan kecil, itu bisa membawa perubahan besar. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Terima Ervina dan kasih. teman-teman Ya, semua. terima Terima Sehat kasih selalu. semuanya. Cheers kalian. Sehat selalu.